Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Farijal Farul Fajilah. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN. Yang mana pada podcast kali ini kita akan membahas nilai-nilai ASN di dalam penerapan sebagai seorang tenaga pendidik. Nilai-nilai dasar sebagai ASN itu memiliki 5 poin. Yang pertama adalah akuntabilitas, kedua adalah nasionalisme, ketiga adalah etika publik, keempat adalah komitmen mutu, yang kelima adalah anti korupsi atau sering kita singkat dengan ANEKA. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan membahas nilai-nilai dasar ASN atau kita singkat dengan ANEKA dalam penerapannya. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tentang akuntabilitas, yang mana pengertian akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam penerapannya, tanggung jawab pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan formal merujuk pada sekolah, dan non-formal meliputi di luar sekolah, seperti lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Maka, untuk terwujudnya nilai-nilai akuntabilitas dalam ranah pendidikan, harus adanya kerjasama antar sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar, agar terjadinya kontrol pendidikan yang baik bagi peserta. Ya, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang nasionalisme, yang mana dari pengertian nasionalisme itulah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan, atau merupakan satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dalam penerapan nilai-nilai nasionalisme dalam ranah pendidikan sebagai tenaga pendidik meliputi pengabdian kepada negara, dilakukan dengan melakukan tugas dengan rasa tanggung jawab, mengikuti apel siaga, dan menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menghormati simbol-simbol negara, serta tidak mudah termakan isu-isu hoak yang dapat memecah persatuan dan menjadi pelopor pemersatu bangsa bagi peserta didik. Ya, lanjut ke poin 3 tentang etika publik, yang mana etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ya, penerapan etika publik itu memberikan contoh kepada murid untuk bertutur kata baik, ramah dan santun dalam perbuatan, serta bertanggung jawab terhadap sampah yang dibuangnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut poin keempat, yaitu komitmen mutu, yang dimana komitmen mutu ini merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep ANEKA karena bersentuhan langsung dengan penerimaan manfaat layanan, yaitu masyarakat. Sedangkan dalam ranah pendidikan, yaitu peserta didik. Dalam penerapannya, salah satu konsep komitmen mutu yaitu sebuah inovasi, di mana para guru melakukan monitoring atau homeschooling terkait dalam pembelajaran mereka di rumah. Mengingat dalam masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Dengan adanya monitoring terhadap peserta didik menjadikan mutu pendidikan bisa terkontrol secara baik. Ya, masuk pembahasan terakhir terhadap nilai-nilai dasar ASN. Yang kelima, anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruption perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama dan material, mental, dan umum. Salah satu penerapan nilai-nilai dasar ASN anti korupsi adalah berangkat tepat waktu dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Datang awal, pulang sesuai dengan jadwal yang ada. Inilah beberapa penjelasan terhadap pengertian dan penerapan nilai dasar ASN sebagai tenaga pendidik. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.